Assalamualaikum Ustadz Hendra. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, jadi kesini Ustadz Hendra, saya ucapkan terima kasih ya Ustadz Hendra, karena Ustadz Hendra sebagai kepala SDIT Darul Fikri Bengkulu Utara ya, sudah bersedia untuk saya wawancara atau saya tanya-tanya lah ini terkait dengan ke proses pengambilan keputusan pemimpin pembelajaran. Jadi ada beberapa hal yang saya tanyakan ini nanti terkait dengan ya pengalaman Ustadz. Pengalaman Ustadz selama ini menjadi kepala sekolah di SDIT, gimana cara mengambil keputusan. Jadi ini salah satu dari tugas saya sebagai seorang calon guru penggerak modul 3.1 demonstrasi kontekstualnya tentang pengambilan keputusan pemimpin pembelajaran. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan mohon izin Ustadz ini direkam. Nah, insya Allah direkam, didokumentasikan, dan ini hanya untuk konsumsi saya dan juga nanti fasilitator, jadi tidak dipublikasi secara Ustadz ya. Oke Ustadz, untuk kita mulai saja ya sesi wawancaranya atau mungkin tanya-tanyanya gitu. Yang pertama Ustadz sebagai kepala SDIT Darul Fikri pasti pernah menemukan beberapa kasus atau mungkin banyak kasus-kasus ya, atau mungkin masalah-masalah, baik itu yang berkaitan dengan murid atau mungkin sama guru atau mungkin tenaga kependidikan yang lain, atau mungkin bahkan dengan orang tua gitu, pasti menemukan banyak kasus gitu ya. Nah, yang saya ingin bertanyakan ini Ustadz, yang pertama, selama ini bagaimana Ustadz ini dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun mungkin rujukan moral? Gimana Ustadz cara mengidentifikasinya, membedakannya itu? Maaf sebelumnya ini Mas siapa tadi? Oh iya, Mas Rauf. Mas Rauf. Jadi Mas Rauf ini memang ada nih kasus-kasus kita yang katakan dilema etika sama rujukan moral. Jadi kalau yang dilema etika ini dua-duanya ini sama-sama mengandung nilai kebaikan, sama-sama positif lah. Kemudian kalau yang rujukan moral tadi ini sudah pasti salah sebenarnya ini. Ada aturannya baik dari pemerintah atau dari yayasan atau dari pemerintah lah katakan kayak gitu, memang ini sudah jelas salah, bahkan bisa jadi mengandung delik hukumnya lah kayak gitu. Walaupun nanti itu kebaikan bersama. Walaupun itu kebaikan bersama sebenarnya, cuman karena memang ini sudah pasti salah, maka ya memang itu salah kayak gitu. Oke, jadi kalau bisa saya ambil kesimpulan nih bahwa dilema etika yang dua-duanya sama-sama nilai positif ya. Kemudian kalau rujukan moral itu udah pasti salah, dan itu walaupun untuk kepentingan bersama tetap salah gitu ya. Ya baik Ustadz, selanjutnya nih Ustadz, selama ini gimana Ustadz menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini Ustadz, apalagi sekolah swasta ini kan, yang sekolah yang berbasis Islam gitu. Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mungkin sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Gimana itu Ustadz cara menjalankan pengambilan keputusan? Kalau ini kita contohkan kasusnya lah, misalkan dilema etika tadi ya. Kayak misalkan kasus paling sederhananya ini guru bawa anak kayak gitu kan. Di kasus ini secara aturan memang sekolah ini tidak mengizinkan lah seorang guru bawa anak lah. Cuman di sisi lain juga si guru ini kadang berhalangan di rumah untuk dititipkan anaknya karena yang ngurus anak ini lagi pergi atau lagi ada acara, sehingga harus dibawa juga anaknya ini tadi. Jadi dalam kasus ini tadi contohnya, maka aturan ini sebenarnya kita perlunak lah, selagi itu tidak berkepanjangan si anak ini tadi dibawanya. Jadi tetap kita izinkan walaupun katakan tidak selamanya kayak gitu, karena ini kondisional lah katakan kayak gitu. Jadi intinya keputusan itu tetap ini ya, aturannya itu diperlunak berarti ya, tidak kaku berarti gitu ya, kaku lah katakan kayak gitu. Tergantung situasi dan kondisinya gitu. Oke. Baik Ustadz, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ustadz lakukan selama ini dalam mengambil keputusan itu? Langkah-langkahnya? Kalau ini biasanya kita konfirmasi dulu ya ke pelakunya kayak gitu kan, apa yang menjadi alasan katakan kayak gitu, sehingga jelas ininya apa
kenapa terjadi kayak gitu kan. Latar belakangnya kita pelajari dulu. Kalau memang ternyata hanya kondisional tadi, maka sama kita aturannya tidak keras-kerasnya, tidak akunian, kita perlunak lah katakan kayak gitu. Jadi kemudian juga kita carikan solusi yang lain lah katakan kayak gitu untuk ya mengatasi masalah itu tadi. Jadi aturannya ini biar tidak memberatkan satu pihak, juga bisa membantu satu pihak lah kayak gitu. Karena kita ambil contoh kayak tadi itu, anak ya harus kita jaga juga, anak pribadi harus kita jaga, harus kita titipkan. Di sisi lain juga kita harus ikuti aturan. Gitu. Jadi langkah-langkahnya kalau bisa saya ulang itu yang pertama konfirmasi dulu apa yang jadi alasan atau latar belakang yang mengalami kasus ini tadi ya. Kemudian langkah selanjutnya nanti carikan solusi yang benar-benar apa ya, adil mungkin ya. Gimana anak, kalau kasusnya tadi anak sendiri atau mungkin anak murid itu kalau bisa semuanya terakomodir gitu ya. Baik, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Ustadz anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tadi itu khusus dilema etika? Kalau untuk kasus dilema etika ini, secara yang paling penting dulu kita harus mengikuti aturan yang berlaku dulu. Jadi itu yang garis utamanya dulu, memang kita harus mengikuti aturan yang sudah berlaku baik dari sekolah atau yayasan lah katakan kayak gitu. Kemudian dalam pelaksanaannya baru kita carikan solusi yang terbaik. Carikan solusi yang terbaik untuk kasus-kasus yang terjadi. Kemudian kita bawa di rapat bahkan untuk penyelesaiannya biar sama-sama bahasa Jawaannya ini legowo mas. Jadi sama-sama menerima lah kayak gitu. Jadi yang menurut Ustadz selama ini anggap efektif itu adalah aturan itu sendiri ya. Aturan itu diingat-ingat jadi bisa tegak lagi dan itu bisa efektif untuk menegakkan atau mungkin kasus etika tadi, ngambil keputusan, kemudian carikan solusi yang terbaik, kemudian bukan di rapat sendiri itu bisa membantu untuk mengambil keputusan tadi ya. 3 poin seperti itu. Baik, selanjutnya nih hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang seperti kita bahas tadi. Tantangannya nih apa ini? Kalau tantangannya ini sebenarnya juga beragam mas ya. Kadang ada juga faktor usia katakan. Maksudnya gimana faktor usia? Faktor usia ini katakan dia lebih tua, lebih tua dari kita lah katakan kayak gitu. Dari usaha sebagai kepala sekolah ya lebih tua. Kemudian juga ada faktor memang orang ini atau guru ini terkenal temperamen lah kayak gitu bahasanya, atau keras kepala. Bukan keras kepala. Temperamen ini emosian lah katakan kayak gitu. Sulit menerima masukan. Sulit menerima masukan. Kemudian juga kadang ada juga ini guru atau anak bahkan yang kurang peka terhadap aturan. Itu juga jadi masalah ini. Oke, jadi yang menurut Ustadz tantangan dalam mengambil keputusan kasus dilema etika faktor usia ya, usia yang lebih tua dari Ustadz. Ada guru yang lebih senior dari Ustadz di sini. Ada. Itu lebih tua usianya gitu. Kemudian guru yang terkenal temperamen atau mungkin emosian, sulit menerima masukan, kemudian kurang peka terhadap aturan. Guru yang kurang peka terhadap aturannya tahu tapi kurang peka gitu mungkin ya. Bolak-balik terlambat. Dan ditegur masih juga gitu. Oke, Ustadz, tanya selanjutnya nih, apakah Ustadz punya sebuah tata cara atau mungkin jadwal-jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat, di saat itulah, atau mungkin punya sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ustadz jalankan selama ini? Kalau untuk jadwal sendiri sebenarnya biasanya kalau dia kasus-kasus yang katakan berat atau cakup yang sifatnya umum atau bersama atau banyak orang, maka dia terjadwalnya. Kita jadwalkan nian, bukan terjadwal, kita jadwalkan nian. Dijadwalkan. Dijadwalkan nian. Cuman kalau yang kasusnya katakan tidak begitu berat, maka itu kondisional aja kayak gitu.
langsung aja lah kayak gitu kan, biar juga tidak lama, biar tidak berulang lama kayak gitu. Oke, jadi tergantung kasusnya ya. Hmm. Kalau kasusnya bersama menyangkut banyak orang atau mungkin itu dijadwalkan Ya. di rapat, dibuat jadwalnya dalam rapat gitu. Atau mungkin kalau yang kasusnya agak ringan itu kondisional bisa diselesaikan langsung ya. Tapi itu berbicara empat mata atau gimana? Kalau umumnya yang kasus yang itu face to face. Oh, face to face. Jadi cukup dua ini aja ya. Oke, Ustaz, itu tadi tentang jadwalnya ya atau mungkin tata kelola gitu. Kemudian Ustaz, adakah seseorang atau mungkin faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ustaz dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika orang atau mungkin faktornya Ustaz yang bisa mempermudah atau memperingan Ustaz lah mengambil keputusan tadi? Karena dikatakan di sekolah kami ini adalah sekolah swasta, maka peran dari yayasan juga berperan lah katanya gitu. Jadi di kami juga ada katakan rapat evaluasi lah katakan gitu. Nah di sana dibahas berbagai hal. Nah di sana lumayan membantu itu untuk berbagai macam kasus lah katakan baik dilema etika atau kasus-kasus yang lain gitu. Kemudian ada lagi juga faktor-faktor yang penting juga di rapat-rapat KKS lah kayak gitu. Jadi kita juga belajar dari sekolah lain, dari kepala sekolah yang lain. Apa biasanya di sekolah itu kan nggak jauh-jauh beda kasusnya. Curhat berarti ya di situ ya. Nah, bisa disampaikan sesama kepala sekolah gitu. Oke, jadi yang jadi faktor atau mungkin seorang yang mempermudah Ustaz mengambil keputusan yang pertama tadi pengurus yayasan berarti ya. Orangnya pengurus yayasan. Kemudian faktornya berarti ada rapat evaluasi yayasan. Dan itu terjadwal ya Ustaz ya? Terjadwal. Jadi Ustaz bawa masalah itu yang penting sudah diputuskan di yayasan gitu ya. Mungkin dapat masukan nanti di sana. Kemudian yang terakhir tadi adalah rapat KKS, itu juga rutin ya. Rutin, nanti di situ bisa saling sharing dengan kepala sekolahnya lain. Oke, Ustaz, terakhir nih Ustaz, dari semua hal yang telah Ustaz sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang Ustaz dapat petik dari seorang kepala sekolah yang punya pengalaman untuk mengambil keputusan dilema etika seperti yang kita bahas tadi? Jadi Mas Rauf ya, bahwa hidup ini memang pilihan dah. Pilihan ini kadang semuanya baik, ini semuanya mengandung nilai positif, semuanya mengandung kebaikan. Jadi di nilai positif ini kita timbang lagi mana yang lebih maslahat, mana yang lebih banyak kebermanfaatannya untuk orang banyak lah katakan kayak gitu. Jadi memang berat sih kadangan ini. Di sisi lain bagus, positif, di sisi lain juga positif atau baik lah kayak gitu. Jadi sebisa mungkin, sebijak mungkin kita lebih mementingkan yang sifatnya mengandung keutamaan untuk orang banyak, kemaslahatan untuk orang banyak. Oke, jadi bisa dapat pelajaran di situ ya. Di pelajarannya itu hidup itu adalah pilihan gitu ya. Itu jelas itu ya, hidup pilihan. Jadi bisa terbiasa membuat pilihan gitu. Bisa punya pengalaman untuk memilih mana yang baik ya, mana yang baik, Ustaz menimbang dulu mana yang baik yang untuk menjadi kemaslahatan orang banyak atau mungkin mana yang lebih banyak bermanfaat untuk orang banyak. Intinya seperti itu. Oke, baik Ustaz, sepertinya cukup wawancara kita pada kesempatan ini tentang pengambilan keputusan pemimpin pembelajaran Ustaz sebagai kepala SDIT Darul Fikri Bengkulu Utara. Lupa mengenalkan tadi, ini namanya Ustaz Hendra Syafaat ya, Syafaat kepala SDIT Darul Fikri Bengkulu Utara. Mungkin Ustaz itu terima kasih sekali lagi atas waktunya sudah memberikan pengalamannya, sharing kepada saya tentang pengambilan keputusannya tadi, dan mudah-mudahan ini juga menjadi bahan refleksi saya dan Ustaz sebagai kepala sekolah nanti, bukan hanya sekedar pemenuhan tugas ya, mudah-mudahan ini menjadi masukan juga dari saya, pengalaman dari saya. Terima kasih Ustaz sekali lagi, selamat beraktivitas kembali. Oke. Ya, amin. Terima kasih juga Mas Rauf, semoga sukses ke depannya. Amin. Ya. Salam. Oke, selamat pagi Ibu. Pagi. Terima kasih Ibu, saya sudah disibukkan untuk pesan ada Ibu. Jadi tujuan saya untuk Ibu yang saya sampaikan sebelumnya bahwa saya mendapatkan tugas untuk membuat demonstrasi kontekstual modul yang dipisah dari guru penggerak, dan kebetulan modul ini tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran.
saya akan menanyakan Ibu, mewawancara Ibu tentang pengambilan keputusan Ibu sebagai kepala di SMP 6 Utara, gitu ya. Jadi pertanyaan pertama yang ingin saya sampaikan adalah selama ini, selama Ibu mengambil keputusan sebagai kepala sekolah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun kehidupan moral Ibu? Ya, terima kasih. Kasus dilema etika ini kasus benar versi benar. Pada kasus ini saya harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan itu secara moral benar tetapi bertentangan. Nah, ini yang sulit sebenarnya. Ya, secara moral dia benar tetapi bertentangan, itu yang kasus dilema etika. Sedangkan hubungan moral ini kasus yang memang sudah pasti salah, melanggar hukum, tapi saya harus juga mengambil keputusan. Pasti kasus pasti salah dan cara mengidentifikasinya melihat mana yang benar dan benar, kemudian mana yang mana itu tidak. Meskipun dua-duanya mungkin butuh sebuah keputusan, tapi mungkin berat ya, mungkin moral atau mungkin etika, mungkin berat karena ada beberapa hal yang dipertimbangkan. Nah, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah di sini ya, terutama untuk kasus-kasus ada yang dilema etika, ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mungkin dua-duanya itu sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya berat ya. Dilema etika ini memang berat. Satu sisi ada hal yang baik, sisi juga ya. Jadi pengambilan keputusan saya biasanya saya mengidentifikasi masalah-masalah persoalan itu. Kemudian setelah saya identifikasi, saya akan mencari solusi apa yang paling tepat supaya nanti pada saat saya mengambil keputusan tidak akan merugikan kedua pihak, khususnya karena kita berbicara pendidikan ya. Nah, ini kita selalu berpihak kepada siswa murid kita ya. Jadi, itulah yang langkah-langkah yang saya ambil keputusan. Jadi mengidentifikasi masalahnya dulu, baru mencari solusi mana yang tepat, yang merupakan yang tidak merugikan kedua pihak sedang didilemkan tadi. Oke, baik, itu selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini ketika mengambil keputusan tersebut? Langkah-langkah yang saya ambil, biasanya saya tidak akan pernah mengambil keputusan itu sendiri. Karena saya mengerjakan rekan kerja saya itu wakil-wakil saya. Jadi selain wakil saya juga, saya akan pertama-tama saya musyawarah dengan wakil-wakil saya sebagai pembantu saya di sekolah ini. Kemudian yang kedua, saya juga sering curhat atau kepada guru-guru yang saya anggap memang bisa membantu saya dalam mengambil keputusan. Kemudian saya juga menceritakan atau menyampaikan masalahnya kepada orang yang terdekat sama saya, paling tidak suami saya, apalagi dia lebih berpengalaman. Artinya saya mengambil keputusan itu tidak akan pernah sendiri, sehingga keputusan itu memang hasil musyawarah, hasil pendapat atau hasil dari pandangan beberapa orang yang saya anggap memang memiliki potensi dalam menangani kasus-kasus itu. Jadi mengutamakan musyawarah dulu, kemudian curhat pada orang-orang terdekat, mungkin guru atau mungkin suami Ibu tadi ya. Intinya Ibu tidak mengambil keputusan sendiri, tapi melihat pandangan orang lain dulu. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya Ibu, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dilema etika itu tadi? Yang paling efektif, saya rasa bersama dengan itu tadi. Yang paling efektif itu saya menyampaikan apa yang menjadi persoalan itu pada orang-orang terdekat saya, yang paling efektif ya dalam pengambilan keputusan. Kemudian tadi musyawarah dengan guru-guru, sehingga keputusan itu bukan hanya keputusan saya sendiri, karena kita kan juga kan ada kekurangan, ada kelemahan. Mungkin dengan musyawarah, bertanya ataupun minta pendapat orang lain, kita mungkin punya masukan yang bisa kita ambil untuk mengambil keputusan.
opsi-opsi lain nanti Iya. kemungkinan gabungan musyawarah. Ya. Ya baik Ibu, ini menyampaikan kepada orang terdekat dan intinya sama yang musyawarah. Kemudian dan selanjutnya Ibu, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu dalam mengambilkan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya Ibu? Ya. Tadi ya bilang kan benar versi benar. Inilah yang berat sebenarnya. Karena ya benar versi benar. Tapi yang saya ambil tantangan itu ya rasa kemanusiaan. Rasa kemanusiaan. Kemudian kita nggak lepas dari kekeluargaan. Kadang-kadang ya teman dekat, ya tetangga. Itulah yang jadi tantangan yang menjadi tantangan berat. Apalagi tempat kita ini, lingkungan tempat kita ini boleh dikatakan ya. Kita harus hati-hati dalam mengambil suatu keputusan. Itu tantangan. Jadi rasa kemanusiaannya Ya, juga tantangan rasa Ibu ya, keluargaan. Karena mungkin dari guru-guru atau mungkin murid-murid yang tetangga Ibu Ya, ya. tetangga apalagi saya sudah lama di sini. Jadi Tetangga sudah lama di sini. Kemudian ya ada rasa nggak enaknya gitu. rasa nggak enak nanti kalau begini mana? Kalau nggak kenal sekali mah nggak apa-apa gitu. Malah kadang-kadang malah enak kan. Belum rasanya ngambil keputusan. Jadi Ibu itu tadi ya tentang tantangannya ya. Iya. Kemudian tadi selanjutnya Ibu, apakah Ibu mempunyai sebuah tatanan atau mungkin jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus di etika? Apakah langsung menyelesaikannya di tempat atau punya jadwal-jadwal tertentu dan menyelesaikannya, atau mungkin bentuk dan prosedurnya seperti apa yang sudah dijalankan terkait dengan jadwal itu tadi? Tergantung dari masalahnya. Ada masalah. Tergantung dari masalahnya. Karena misalnya kalau masalah ini memang dapat diselesaikan dengan cepat, ya, atau dalam keadaan urgent, otomatis saya langsung bisa mengambil keputusan, tapi dengan tidak terlepas dari pandangan orang-orang yang ada di sekeliling saya. Tetapi apabila ya, persoalan atau kasus ini memang harus tidak pada saat itu harus diambil keputusan, mungkin saya akan membuat jadwal mungkin beberapa hari sebelumnya baru saya mengajak orang dekat saya ataupun saya berpikir bagaimana dengan kasus-kasus ini, dan setelah itu kemudian harinya baru saya ambil keputusan. Jadi tergantung dari persoalan, apakah memang harus hari itu terus diselesaikan atau mungkin membutuhkan waktu yang agak lama, ya masih bisa menggunakan jadwal sebelum keputusan diambil. Jadi tergantung masalah atau kasus ya. Ya tergantung kasusnya, tergantung kasus. Kalau urgen tidak terjadwal ya langsung. Ya tidak langsung. Harus diselesaikan cepat. Kalau tidak urgent ya ada jadwalnya sebelum diselesaikan. Jadi ini tergantung masalahnya. Prosedurnya seperti itu tadi ya. Ya. Ada masalahnya aja langsung diselesaikan. Kalau tidak dijadwalkan dulu. Mungkin kalau apa mungkin ya. Iya, atau mungkin saya bersabar, atau saya bertanya, atau saya panggil langsung anaknya boleh ke dari anak, kalau anak ya. Kalau misalnya memang ibu ya biasanya. Rapatnya rapat terbatas ya. Iya. Diwakili dulu. Iya, tidak langsung semua. Karena kalau semua juga pendapatnya terlalu banyak dan Iya, banyak. betul Ibu. Oke Ibu, itu tentang jadwal penyelesaian masalah. Kemudian tadi selanjutnya, adakah seseorang atau mungkin faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus di dunia etika itu? Pasti di Pak Raub. Sekarang aja saya merasa di Pak Raub ini pengambilan keputusan ini, saya ini rasanya ada yang mempermudah. Contoh aja Pak Raub ini, dengan Pak Raub di sini saja, saya rasanya kalau mau ya ada masalah persoalan kasus-kasus, saya kan sering berkonsultasi. Jadi yang mempermudah saya itu kan orang-orang di sekeliling saya, ya, orang-orang di sekeliling saya bisa mempermudah yang memberi pendapat. Kemudian ya rasa toleransi tadi juga,
toleransi guru-guru lain ya Bu? Iya, toleransi. Faktor yang inilah yang mempermudah saya. Membantu. Jadi faktornya toleransi dari guru-guru makin tinggi ya? Ya, Sekolah ini ya? apalagi di sekolah ini Pak. Sekolah ini kan Ya. memiliki karakter, kemudian dan beda-beda suku, agama. Di sini toleransinya sangat kuat. Karena tidak terfokus pada satu suku, tidak terfokus pada satu agama. Saya bersyukur. Jadi itu yang mempermudah semua. Toleransi kekeluargaan semakin Keluarganya. orang-orangnya tadi guru-guru ya, Ya, guru-guru dulu, mempermudah ya. ya, mempermudah. Kalau dari teman-teman Teman-teman, sama nah ini teman-teman sesama kepala sekolah. ya, gitu. Nah ini ada di MKKS kan ini kan, kan ada grup MKKS yang setiap bulan. Jadi memang kalau sudah dikumpul di MKKS itu, kami itu saling cerita sih kejadian apa, masalah apa di sekolah. Jadi itu juga bisa mempermudah saya untuk menangani kasus-kasus itu. Masukan-masukan dari kami. Karena mereka juga pasti mengalami seperti ini. Ya. Tidak terlepas bukan hanya saya. Jadi teman-teman MKKS, bahkan saya juga sering kalau ada ini ke dinas pendidikan. Bagian-bagian tertentu, misalnya kalau masalah saya di GTK dulu, saya akan pergi ke bidang GTK. Itu Curhat dengan kawan ini ya, senasib nasib seberjuangan. jadi enak curhat. kepala sekolah ini. Karena mereka mengalami kan. Ya. Kalau yang nggak mengalami ya agak susah juga ya. Karena mereka mengalami langsung. Itu tiap bulan itu. Bahkan bukan tiap bulan kalau ketemu. Oh ini tadi di sekolah saya ada ini. Tadi mana? Apa yang kamu lakukan? Ini itu jadi bahan. Kasusnya dibawa di FKS. PKS. Pulang-pulang menemukan solusi. Ada solusinya. Karena dari kawan-kawan tadi kan. Oke, pertanyaan terakhir Ibu ini. Dari semua hal yang tadi disampaikan Ibu tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini? Pengalaman yang saya alami, saya dengan menangani kasus-kasus dilema etika ini, rasa toleransi saya itu semakin rasa menyayang dari siswa itu karena siswa itu dilihat semakin bertambah biasa dengan kasus-kasus ini dalam keputusan kemudian dengan kasus dari siswa jadi dengan kasus dilema etika ini kekeluargaan semakin kuat dan siswa juga merasa nyaman karena dalam pengambilan keputusan itu tidak sembarangan Siswa di diprioritaskan, tidak dirugikan kan selama ini ya kadang-kadang kita mengambil keputusannya tanpa melihat dulu jadi di sini siswa diprioritaskan. Oke, Ibu lihat intinya sudah dapat ini dari pertanyaan ini tentang pengambilan keputusan dilema etika sebagai Ibu sebagai kepala sekolah di SMP. Terima kasih Ibu, ini ada beberapa hal yang saya catat di sini. Ini juga tadi sebagai bahan pembelajaran saya juga jadi dari satu nanti saya lihat dan saya bandingkan dengan modul yang saya dapatkan di situ. Pasti ada nilai baiknya di sini yang mungkin saya pelajari di situ gitu ya. Oke Bu, terima kasih sebelumnya. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Terima kasih ya Bu ya. Iya, sama-sama Pak. Saya permisi dulu. Ya. Baik Ustaz Nahir, yang pertama saya ucapkan terima kasih ya Ustaz Nahir sudah bersedia untuk saya wawancarai, untuk saya gali tentang proses di pengambilan keputusan pimpinan. Alhamdulillah
Ustadz sebagai kepala sekolah SMA Negeri Darul Fikri Bengkulu Utara, sekolah yang berbasis Islam. Ini akan saya minta ya pengalaman Ustadz, pemahaman Ustadz selama menjadi kepala sekolah, gimana cara mengambil keputusan yang nanti yang sering Ustadz terapkan di sekolah ya Ustadz ya. Oke Ustadz, jadi ada beberapa pertanyaan yang mungkin perlu Ustadz jawab dan jawab berdasarkan pengalaman Ustadz. Yang pertama Ustadz, selama ini bagaimana Ustadz bisa mengidentifikasi, pasti sering menemukan kasus-kasus ya, atau mungkin situasi-situasi yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral yang ada di sekolah Ustadz selama ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak sudah diwawancarai. Yang pertama masalah etika moral. Dilema etika ya. Untuk mengidentifikasinya itu seringnya ya, guru terlambat atau banyaknya ustadz dan ustadzah terlambat disebabkan kepentingan keluarga ya, seperti seorang istri ya juga mengajar di sini, punya anak kecil, bayi kecil ya, sehingga menyebabkan mereka datang terlambat ya ke sekolah. Di sini kan sudah ditetapkan aturan jam 7.15 itu sudah ada di sini. Mengapa? Karena ada pendampingan untuk siswa-siswa. Nah, itu yang pertama. Di sisi lain mereka harus mereka harus mengajar mendampingi anak-anak. Namun di sisi yang lain juga anak-anak mereka di rumah harus dipersiapkan lagi, harus mereka didik dulu, kemudian mencuci piring dan menyiapkan susunya dan lain sebagainya. Itu yang menjadi persoalan untuk dilema etika ya. Jadi intinya dilema etika tuh kita bingung ya. Ini kalau seperti guru yang terlambat contohnya tadi, kalau diizinkan nanti terlibat kepada murid, kalau nggak diizinkan itu kewajiban seorang istri gitu ya. Kewajibannya sebagai istri. Kasihan anak-anak juga mereka. Tapi di sisi lain anak-anak terhambat. Ya, kadang mereka telat dalam mengajar. Hanya disebutkan itu. Jadi ciri khasnya seperti itu, bingung. Ini keduanya gitu, sama-sama penting, sama-sama benar gitu. Itu etika moralnya. Dilema etika. Dilema etikanya. Adapun bujukan moralnya itu, ini kan sekolah Islam. Ya, sekolah Islam dan kita dituntut agar tetap memperhatikan penampilan. Namun tidak berlebihan. Di sini yang sering kami dapati ada di antara para guru dan para siswa, biasanya mereka itu menggunakan lipstiknya itu berlebihan ya, sehingga ini memicu ketertarikan kepada lawan jenis. Sementara sekolah Islam tidak membolehkan hal itu. Jadi kalau bujukan moral yang sudah pasti salah ya, sudah salah, melanggar syariat Islam, tidak sampai dalam bentuk haraman, hanya ya ini perhiasan mereka saja seperti itu. Tidak diperbolehkan sebenarnya, gitu. Sudah pasti tidak boleh. Jadi intinya kalau saya tangkap tadi dilema etika itu ini antara dua yang benar. Kalau bujukan moral itu ada yang melanggar syariat Islam lah itu. Oke, baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya nih. Selama ini bagaimana Ustaz menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang dilema etika tadi ya, yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mungkin sama-sama mengandung nilai kebajikan ataupun nilai kebaikan. Ya, yang pertama saya harus melihat dulu masalah yang terjadi itu. Kita lihat dulu masalah yang terjadi. Ya, seperti apa? Itu. Kemudian yang kedua, setelah kita melihat masalah yang terjadi itu kita timbang masalahnya. Kita timbang mana yang masalah yang penting, mana yang ini yang tidak terlalu penting. Ada yang penting, ada yang paling penting tadi. Penting versus paling penting. Ya, penting dan versus paling penting itu. Ya, karena ya kalau kita lihat mengurus anak-anak yang siswa tadi, mendampingi mereka sholat duha ya, dan lain sebagainya, itu penting. Juga mengurus anak-anak di rumah tadi. Ya, itu juga penting. Nah, ini yang harus kami yang itu yang pertama, melihat dulu mana yang lebih penting dan mana yang penting. Itu kita lihat dulu masalah yang ada, kemudian kita pertimbangkan mana yang lebih penting. Kemudian yang kedua, memang menyampaikan atau apa ya bahasanya, menyampaikan langsung ke yang bersangkutan tadi ya, terkait dengan hal ini, gimana solusi yang paling tepat untuk bisa
Jadi kalau saya boleh ambil kesimpulannya berarti untuk menjalankan pengambilan keputusan berarti melihat dulu masalahnya, kemudian Ustadz menimbang dulu ya mana yang penting dan mana yang sangat-sangat penting atau sangat urgen gitu ya. Kemudian baru memanggil yang bersangkutan. Memanggil yang bersangkutan. Kita lihat dulu kalau misalkan setiap hari seperti itu terlambat terus setiap hari, ya ini juga akan berdampak pada siswa. Makanya kita harus panggil dia gimana solusinya nanti. Kita sudah bicarakan itu. Oke, saya bisa sudah dapat intinya gitu ya. Selanjutnya langkah-langkah atau mungkin prosedur seperti apa yang Ustaz lakukan selama ini dalam menjalankan pengambilan keputusan. Mungkin tadi sudah termasuk langkah-langkah ya, atau mungkin ada langkah-langkah lain yang lanjutan sampai mungkin mengambil keputusan. Yang pertama ya, tambahan lagi kan. Yang pertama tadi untuk langkah-langkah memang kita harus musyawarahkan dengan guru-guru yang lain. Ya, pengambilan keputusan dengan musyawarah. Ya, karena dengan musyawarah tadi ya solusi itu bisa didapatkan kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika ya kaitannya ini sangat privasi dengan orang itu, mungkin misalkan dia bermasalah dengan suaminya tadi kan, tiba-tiba suaminya marah karena anaknya gini-gini, maka saya harus mencari orang yang lebih dituakan, misalnya mencari orang yang lebih ini untuk menasihati orang itu gimana solusinya, atau mencari solusi kepada orang lain ya, sampaikan kepada orang dalam hal ini ya yayasan lah. Yayasan karena ini kaitannya dengan keluarganya dan kaitannya dengan anak-anak tadi. Jadi musyawarah dengan guru lain itu mencari orang yang lebih dituakan, yang lebih swasta, yayasan. Jadi lebih kuat lagi yayasan. Kemudian yang ketiga, jika ya pihak yayasan tadi kan misalkan tidak bisa kan bisa dia nasihati dia kan yayasan. Kalau tidak, maka saya akan meminta pandangan orang, pandangan orang seperti itu, mencari pandangan orang untuk bisa menyelesaikan kasus-kasus seperti ini. Tambah meminta pandangan orang lain, pasti pandangan orang lain yang Ustaz anggap mampu gitu ya, sembarangan orang gitu ya. Begitulah. Selanjutnya hal-hal apa yang selama ini Ustaz anggap tuh efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dilema etika ini? Yang efektif itu seperti apa? Ya, yang pertama hal-hal yang saya anggap efektif di dalam pengambilan keputusan itu. Pertama, saya harus memanggil orang itu, untuk memanggil orang tersebut. Ya, karena saya sebagai kepala yang dituakan, ya, maka tentu saya akan memanggil beliau. Maksudnya kita akan bicarakan empat mata seperti apa kasusnya. Kemudian, empat mata kan. Kemudian yang kedua, hal yang paling efektif yang kedua, jika kaitannya dengan tadi, misalkan di laki-laki, ya, kan yang biasakan ke laki-laki, maka tentu saya akan menyampaikan bahwa kewajibannya adalah mencari pekerjaan, ya, kaitan dengan tadi kan sering telat tadi. Sementara karena hubungan keluarganya, begini kan dia mengurus ini dan itu, maka tetap saya akan menyampaikan jika terus-terusan dia telat itu, maka saya akan menyampaikan kepadanya bahwa dia adalah seorang kepala keluarga. Artinya pemberian nasihat lah. Pemberian nasihat. Pemberian nasihat yang paling tepat. Kemudian selanjutnya, ya, kalau dia seorang perempuan, maka ya selain nasihati dia, ya, selain nasihati juga ada namanya toleransi untuk dia. Kita berikan namanya toleransi untuk seorang perempuan. Ya. Jadi pertimbangan itu beda laki-laki dan perempuan. Jadi yang efektifnya itu bicara empat mata itu, bicara empat mata, kemudian memberi nasihat. Aturan yang sudah ada itu kira-kira membantu nggak? Aturan yang sudah ada, itu sangat membantu dalam mengambil keputusan apa enggak? Ya. Efektif nggak? Aturan yang sudah ada gitu kan? Sangat membantu, sangat membantu. Ya, aturan yang sudah ada itu sangat membantu. Contoh tadi ya, kayak misalkan adanya ini di yayasan ini atau di SMA itu ini kan masuk itu 7.15, ya otomatis ada namanya pinjipren, apa namanya? Absen lah gitu. Dengan ada aturan seperti itu, ya kita buatkan aturan tadi. Dengan aturan
yang ada kita pahamkan dia masalah aturan yang ada. Memahamkan aturan yang sudah ada juga sangat efektif. Oke. Selanjutnya Ustaz nih, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Ustaz dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus yang tantangannya? Tentunya memang banyak tantangan-tantangan yang kami dapat. Ya, namun mungkin ada beberapa poin saja atau beberapa tantangan yang kita sebutkan. Yang pertama, jika ya kebetulan tadi lingkungan ini ada keluarga dari yang tentunya apa ya, punya kehidupan lah di sini. Itu sangat apa namanya, berat. Jadi orang yang punya anak atau keluarga. Kemudian yang kedua kawan misalnya ya, kawan yang sering kita bersama-sama, tiba-tiba dia melakukan hal seperti ini sering, ini juga menjadi tantangan untuk kami, berikan agak berat. Kemudian yang ketiga, jika umurnya itu apa ya, umurnya tadi kalau di sini banyak ada sekitar beberapa orang yang lebih tua, ini juga usianya lebih dibandingkan kami. Ini memang tantangan juga. Dan yang keempat tadi masalah ini, kemudian tantangan itu dia punya pendidikan yang lebih tinggi. Punya pendidikan yang lebih tinggi daripada saat sekolah. Kita sebagai sekolah itu berat juga. Oke. Jadi ada 4 tantangan menurut saya yang paling berat ya. Keluarga, yayasan misalnya, dalam menegakkan aturan walaupun saat di umum ya. Kemudian kalau ada teman, dulu ada temannya saya juga ya. Kemudian menasihati yang lebih tua, aku tidak sopan mungkin ya dulu ya. Yang terakhir adalah pendidikan yang lebih tinggi, berarti ada yang lebih tinggi. Tantangan enak gitu ya, pesan mengguru ya. Oke, baik Ustaz. Menariknya yang tantangannya. Kemudian yang selanjutnya Ustaz, apakah Ustaz sudah punya sebuah tata cara atau mungkin jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus-kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau punya jadwal untuk menyelesaikannya, atau mungkin punya prosedur yang seperti apa yang saya jelaskan? Kalau dalam masalah seperti itu, tergantung juga masalah yang terjadi tadi. Masalah yang terjadi kalau misalkan dia masalahnya besar dan ini akan berdampak pada yayasan dan siswa, maka diselesaikan pada hari ini tanpa harus menunggu musyawarah yang ada. Seperti itu harus disampaikan secara diselesaikan pada hari ini juga. Dengan cara apa? Tadi kita datang dia, ya, memberikan pemahaman, nasihati dan sebagainya. Itu. Ya. Kemudian, ya, jika waktu yang pertanyaan tadi terjadwal. Ya, terjadwal itu ya di dalam musyawarah tadi. Ya, melalui rapat itu memang ada terjadwal seminggu sebulan. Itu disampaikan di sebulan sekali disampaikan dari rapat-rapat dengan guru-guru. Ya, kemudian kami sepakati. Ya, setelah itu dijalankan kesepakatan. Jadi tergantung kasusnya. Ya, tergantung kasusnya. Kasusnya yang berdampak penting untuk komunitas sekolah langsung diselesaikan. Tapi kalau enggak di rapat bulanan ada agendanya, jadwalnya ya. Oke, selanjutnya, adakah seseorang atau mungkin faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah ataupun membantu Ustaz dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus ini? Faktor atau orang yang membantu Ustaz mempermudah Ustaz? Pertama, ya tadi aturan yang mengikat. Aturan yang mengikat bahwa di sekolah ini kita harus hadir pada pukul 7.15. Ya, itu memang itu faktor yang sangat membantu. Ya. Kemudian yang kedua dari orang lain. Biasanya dari orang lain itu ada masukan dari orang lain terkait dengan ini, bahwa ya, guru tentang kedisiplinan tadi kan, kedisiplinan guru itu perlu ditingkatkan lagi. Maka masukan orang lain itu ya menjadi faktor mempermudah, membantu keputusan, sehingga ya
kami bisa menyampaikan langsung kepada yang bersangkutan tadi bahwa orang lain menilai kita seperti ini. Kemudian yang ketiga, faktor yang ketiga, ya, faktor yang ketiga itu ini juga masukan dari orang lain tadi itu bukan lingkungan sekolah ya, masukan dari siswa. Oh, masukan dari Ya, masukan dari siswa itu faktor yang membantu juga. Karena dengan adanya masukan dari siswa, kok Ustadz ini tidak masuk di sini, kok Ustadz ini tidak sholat di sini. Masukan itu, maka kami bisa, ini sangat membantu kami ketika menyampaikan ke guru yang bersangkutan. Seperti itu. Mudah mengambil Ya, keputusan. mengambil keputusan. Oke, jadi 3 poinnya saya catat. Aturan yang sudah ada itu sangat membantu. Pusat dalam keputusan, masukan dari orang lain, dari orang lain itu mungkin rekan atau mungkin orang luar ya. Ya, orang luar. Atau mungkin ada pihak yayasan. Ya, yang terakhir itu tadi. Oh, yayasan. Yang terakhir itu adalah pihak yayasan. Dari pihak yayasan ini sangat membantu. Masukan yayasan, masukan dari siswa juga. Menarik ya, masukan kadang jarang ya kepala sekolah atau guru yang dengerin masukan dari siswa gitu. Penting juga. Oke, yang terakhir Ustaz nih. Dari semua hal yang telah disampaikan, Ustaz dalam mengambil sebuah keputusan sebagai pemimpin pembelajaran atau pemimpin kepala sekolah, pembelajaran atau hikmah apa yang Ustaz dapat, yang Ustaz petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan di ilmu etika ini? Tentu banyak ya, banyak hikmah yang kami ambil ya, di antaranya yang pertama tadi hubungan kami dengan guru tadi ya, ketika kita sudah menasihati dia, memberikan pemahaman, maka itu hikmah yang kita dapatkan adalah hubungan kekerabatan itu semakin dekat, semakin dekat ya, nyamanlah kami antara guru satu dengan yang lainnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, pembelajaran apa itu yang kami dapatkan bahwa ya, dalam menegakkan aturan itu ya, sangat berpengaruh ya, sangat berpengaruh menegakkan aturan itu apa ya, itu untuk mendengarkan masukan orang lain itu sangat berpengaruh. Jadi apa itu gimana maksudnya? Mendengarkan orang lain itu sangat berpengaruh. Ya, dalam menegakkan aturan apa namanya? Musyawarah berarti ya? Ya. Musyawarah intinya ya. Musyawarah. 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 Ya. Kemudian yang ketiga itu ya, kedisiplinan itu ya, sangat penting ya, masalah kedisiplinan ya, dalam pembelajaran itu, dalam masuk kerja ataupun mengajar itu penting ya, untuk tetap dipertahankan. Kemudian pembelajaran yang selanjutnya adalah penunjukan tadi kedisiplinan, kemudian musyawarah, selanjutnya tadi Kedisiplinan. Mungkin cara berpikir Ustaz berubah nggak kalau sering membuat keputusan yang dibuat? Kedewasaan satu. Ya. Kadang kita membuat sebuah aturan kan. Aturan ini misalkan datang dari tempat waktunya. Namun kadang kan ada namanya sisi kebijaksanaan tadi. Ya, ada kebijaksanaan dari toleransi. Ya, toleransi antara guru itu ya, semakin berasa Jadi boleh saya sebutkan yang tadi pembelajaran hikmahnya hubungan emosional antara misal sebagai kepala sekolah bisa lebih dekat dan dengan guru kalau bisa mengambil keputusan yang lebih penting ini. Kemudian mungkin musyawarah, maksudnya bisa membiasakan musyawarah. Kemudian kedisiplinannya nanti meningkat, gitu kan, jelas. Kemudian toleransi juga meningkat. Baik Ustaz, terima kasih. Tadi ada sedikit beberapa pertanyaan dari kami, dari saya tentang pengambilan keputusan sebagai kepala sekolah atau mungkin pemimpin pembelajaran Ustaz di SMA Darul Fikri sebagai sekolah yang berbasis Islam. Saya yakin berbeda dengan sekolah-sekolah yang umum, sekolah yang seperti biasa. Jadi punya standar-standar atau aturan-aturan yang berbeda dan pasti punya sudut pandang yang berbeda tentang sekolah-sekolah mengambil keputusan gitu kan, pasti berbeda dengan sekolah negeri. Pasti ada pijakannya. Mungkin kalau sekolah Islam pijakannya syariat Islam, aturan Islam yang sangat mengikat. Baik Ustaz, saya sudah dapat poin-poinnya, inti-intinya, dan ini izin nanti saya publikasi rekamannya ini Ustaz ya di YouTube atau di IP saya.